Halo semuanya, balik lagi sama gue di The Respawn Indonesia. Kali ini gue bakal bahas tentang time inversion yang ada di film Tenet. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel The Respawn Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @therespawn.id. Dan kalau ada kesalahan dalam pembahasannya, mohon dikoreksi di kolom komentar guys. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Film Tenet karya Christopher Nolan akan memiliki tema soal time inversion atau lebih awam disebut sebagai time reversal atau pembalikan waktu. Nah, Christopher Nolan memang suka menggunakan konsep waktu di setiap filmnya. Mulai dari Memento hingga Dunkirk, Tenet akan berkisah seputar spionase sci-fi yang ingin mencegah Perang Dunia Ketiga. Karakter utama bernama protagonis yang diperankan oleh John David Washington diperlihatkan melakukan time inversion pada trailer dari film Tenet. Sebenarnya apa itu time inversion? Bagaimana cara time inversion ini bekerja? Dibanding dengan konsep perjalanan waktu yang lebih mudah di mana karakternya berjalan maju atau mundur melewati waktu, nah Tenet menggunakan time inversion yang dimana lebih sulit untuk dijelaskan. Jika perjalanan waktu masih menganut hukum fisika, di mana selalu ada sebab dan akibat dari setiap tindakan, time inversion ini bertolak belakang guys, sehingga efek atau akibatnya lebih dulu ditampilkan, yang kemudian sebabnya baru terjadi. Maka dari itu ini adalah cara yang paling mudah untuk dapat berkomunikasi atau mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Pernyataan Robert Pattinson soal Tenet tidak memiliki perjalanan waktu memang sangat masuk akal, sehingga secara visual seperti yang ada di trailer kedua Tenet, waktu atau suatu aksi yang dilakukan terlihat bergerak mundur daripada maju. Seperti contoh ketika protagonis menembakkan peluru yang dimana pelurunya malah masuk ke pistol. Dan judul Tenet yang bersifat palindrom ini juga semacam simbolik kalau time inversion ini akan bermain-main dengan waktu secara maju ataupun mundur. Sehingga sulit untuk memberitahu mana yang bergerak maju, mana yang sedang bergerak mundur dengan time inversion. Entah bagaimana mekanisme time inversion ini yang akan digunakan pada film Tenet, apakah sarung tangan yang digunakan protagonis akan menjadi pemicunya, atau ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh beberapa orang di dunia Tenet. Bisa saja, fenomena misterius ini berhubungan dengan teknologi yang dapat menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga dalam dunia Tenet mungkin saja sudah terjadi, karena akibat sementara apa yang dilakukan protagonis panjang film berfungsi sebagai sebab untuk semakin membingungkan penontonnya. Jadi akibatnya duluan yang ditampilkan baru sebabnya. Dan saat film-film lain memutuskan untuk menunda penayangan karena pandemi virus corona, namun Tenet tetap mengumumkan rilis pada 17 Juli 2020 mendatang, sesuai dengan jadwal. Sebagian besar berharap Tenet akan menjadi film blockbuster pertama yang menyambut penonton bioskop setelah bioskop dibuka kembali. Mengingat baru-baru ini pemerintah San Francisco mengumumkan akan membuka kembali bioskop pada Agustus mendatang. Jadwal ini lebih lama ketimbang rencana rilis Tenet. Tapi keputusan pemerintah San Francisco dianggap akan mempengaruhi keputusan kawasan lainnya, dengan pasar besar perfilman seperti New York dan Los Angeles. Belum ada kabar resmi pula dari pihak produksi apakah mereka akan menunda tanggal rilis atau akan tetap sesuai dengan jadwal. Penggemar pun banyak yang berspekulasi dan berdebat tentang tanggal rilis dari film Tenet ini. Dan Christopher Nolan pun akhirnya angkat suara soal perilisan film Tenet ini. Kami sudah menyelesaikan filmnya dan siap untuk dirilis ketika bioskop dibuka kembali. Aku pikir tahap ini hanya itu saja yang bisa dibicarakan, ujar Christopher Nolan. Ia belum bisa menyampaikannya dengan pasti, apakah filmnya bisa dirilis tanggal 17 Juli mendatang, mengingat karena pandemi virus corona pun belum berakhir, dan keputusan pemerintah pun berada di luar kontrol mereka. Namun, ia menjanjikan bahwa filmnya akan siap dirilis, kapanpun saat bioskop aman untuk dibuka kembali. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video dari gua. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe-nya kalau sudah nonton. Gua dari The Respawn Indonesia pamit, goodbye, dadah.